Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aterosklerosis. Jadi aterosklerosis adalah suatu penyakit di mana terdapatnya plak di dalam pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah. Plaknya adalah ini, misalnya di sini. Nah, normalnya pembuluh darah itu tidak terdapat sumbatan atau plak. Jadi darah bisa mengalir secara leluasa. Tapi dalam keadaan tidak normal, misalnya terjadi aterosklerosis, maka akan terjadi atau terdapatnya plak di dalam pembuluh darah, dan ini bisa mengurangi diameter dari pembuluh darah, dan ini dapat menyebabkan darah menjadi tidak leluasa untuk mengalir di dalam pembuluh darah ke jaringan target tujuan dari darah ini. Nah, jadi itu adalah pengertian dari aterosklerosis. Artinya apa sih penyebabnya dari aterosklerosis? Penyebabnya masih belum diketahui, tapi beberapa ahli itu menyebutkan bahwa tidak akan terjadi aterosklerosis tanpa tidak terjadinya kerusakan pada dinding endotelium. Dinding endotelium itu adalah lapisan yang paling dalam dari pembuluh darah. Apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium? Yang pertama adalah merokok. Zat-zat yang ada pada rokok, misalnya nikotin, itu dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium dan dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih keras dan sempit. Selanjutnya adalah hipertensi. Keadaan di mana tekanan darah pada dinding pembuluh darah itu naik atau tinggi. Nah, tekanan darah pada dinding pembuluh darah ini dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium. Yang ketiga adalah peningkatan kolesterol, peningkatan lemak, dan di sini intinya itu peningkatan dari kadar LDL dalam darah atau low density lipoprotein, di mana low density lipoprotein ini memegang peran penting dalam pembentukan plak di dalam pembuluh darah. Selanjutnya adalah tinggi gula di dalam darah atau resistensi insulin, di mana hormon insulin tidak bisa dipakai lagi sebagai hormon supaya gula itu bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan. Jadi gula itu menumpuk di dalam pembuluh darah dan terjadilah peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, peningkatan kadar gula dalam darah ini dapat menyebabkan lagi-lagi kerusakan dinding endotelium. Nah, peningkatan kadar gula dalam darah juga dapat menyebabkan penurunan kadar nitrik oksida, di mana nitrik oksida ini berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah dan mengatur blood pressure atau tekanan darah. Nah, jika misalnya terjadi penurunan nitrik oksida gara-gara peningkatan kadar gula, maka pembuluh darah tidak akan bisa bervasodilatasi dan akan lebih strict dan tense, dan otomatis akan terjadi gangguan tekanan darah. Tekanan darah bisa lebih tinggi dan lagi-lagi bisa mengarah ke hipertensi yang menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Yang pertama adalah kolesterol level yang tinggi atau peningkatan LDL yang tinggi, ini sama seperti yang tadi. Terus merokok, resistensi insulin, overweight atau obesitas. Di sini orang-orang yang obesitas cenderung memiliki risiko mempunyai tingkat kolesterol yang tinggi, termasuk tingkat LDL yang tinggi, tinggi tekanan darah, dan diabetes. Orang-orang yang cenderung kurang melakukan aktivitas fisik ini bisa melit atau menyebabkan orang tersebut mengalami overweight atau obesitas. Dan diet yang tidak sehat ini juga bisa mengarah ke overweight dan obesitas, yang bisa menyebabkan mereka cenderung memiliki risiko memiliki kolesterol tinggi, peningkatan tekanan darah, dan diabetes. Selanjutnya adalah umur, di mana laki-laki yang berisiko untuk aterosklerosis berumur lebih dari 45 tahun dan perempuan lebih dari 55 tahun. Kenapa laki-laki lebih berisiko daripada perempuan di early age atau di umur-umur yang sedikit 10 tahun lebih awal? Itu karena laki-laki juga bisa melakukan faktor risiko yang lain, yaitu merokok. Jadi itu bisa menambah keriskian laki-laki untuk mendapat aterosklerosis. Yang terakhir adalah riwayat keluarga.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan dari plak. Sebelum kita membahas soal pembentukan plak, jadi kita tahu dulu kalau plak itu terbentuk di dalam pembuluh darah. Dan di dalam pembuluh darah ini terdapat beberapa lapisan atau layer. Yang pertama, mulai dari yang paling dalam disebut dengan tunika intima, dan di sini disertai dengan lapisan endotelium. Dan lapisan kedua, ini adalah tunika media, di mana terdapat banyak sel-sel otot halus atau SMC, smooth muscle cell. Dan yang terakhir, yang paling luar di sini adalah tunika eksterna. Dan proses pembentukan plak ini terjadi pada tunika intima yang paling dalam. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa tidak akan terjadi aterosklerosis kalau tidak terjadi damage atau kerusakan di dalam layar endotelium. Nah, di sini kita buat dulu damage. Misalnya ini seorang perokok, terus ada nikotin atau zat-zat toksin yang dapat merusak endotelium. Kita akan ganti warna jadi ungu. Ini merusak endotelium, jadi endotelium ini rusak. Saat endotelium merusak dan misalnya orang ini punya kadar LDL yang tinggi dalam darah, maka LDL bisa travel di sini. Mereka mengalir dengan bebas dalam pembuluh darah, maka mereka bisa masuk ke dalam endotelium yang rusak ini, masuk ke dalam sini, dan bisa menetap dalam tunika intima. Pada saat LDL masuk ke dalam endotelium yang rusak, endotelium yang rusak ini bereaksi dengan cara mereka memanggil monosit yang normalnya itu bertravel di pembuluh darah, mereka ada di dalam pembuluh darah. Jadi mereka bisa masuk ke dalam layar tunika intima dan berubah menjadi makrofag. Nah, monosit ini akan berubah menjadi makrofag untuk memakan si LDL. Nah, pada saat makrofag masuk, ini dia akan melepaskan zat-zat free radikal atau radikal bebas. Nah, saat itu zat-zat free radikal ini bisa menyebabkan LDL ini menjadi teroksidasi menjadi oksidase LDL. Nah, setelah itu, maka makrofag memakan LDL yang sudah teroksidasi. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini makrofag yang besar, terus ada LDL, muatan LDL. Nah, saat makrofag masuk tadi dan mengeluarkan zat free radikal, zat free radikal ini bisa memancing monosit-monosit lain yang ada di dalam pembuluh darah untuk masuk ke dalam tunika intima, baru menjadi makrofag dan mau makan lagi LDL yang lain. Dan sembari mereka memakan, mereka juga melepaskan zat free radikal. Nah, ini akan terjadi feedback seperti itu selalu. Nah, setelah itu kita sudah sampai kepada makrofag yang bermuatan dengan LDL. Makrofag yang bermuatan LDL yang teroksidasi ini sudah bukan makrofag lagi, tapi menjadi sel foam. Sel foam ini adalah makrofag yang terdapat muatan lipid di dalamnya. Jadi sel foam ini, misalnya sudah banyak sel foam, banyak makrofag, sini makrofag dan lipid. Sel-sel foam ini bisa mati, dan saat dia mati itu akan melepaskan lipid konten atau materi-materi lipid yang ada di dalam sel foam. Jadi ini akan keluar, ini akan keluar, ini akan keluar. Dan sel foamnya akan mati. Sel foamnya akan mati seperti ini. Dan ini lipid. Dan zat-zat lipid ini kembali akan memancing monosit yang bertravel ria di dalam pembuluh darah masuk ke dalam tunika intima, berubah menjadi makrofag dan kembali memakan lipid-lipid yang ada, dan siklus ini akan berulang lagi sampai terjadi lautan lipid di sini
dan lautan ini bisa tumbuh dan membuat pembuluh darah menjadi menyempit. Nah, ini akan dilapisi oleh sel-sel endotelium begini. Nah, lautan lipid ini yang akan disebut dengan plak. Lautan lipid yang disertai dengan sel-sel foam yang sudah mati. Dan selanjutnya plak ini akan melakukan kontak dengan kalsium yang akan membuat plak ini menjadi lebih keras dan membuat dinding pembuluh darah menjadi keras. Nah, jika misalnya plak ini terus overgrow dan grow, maka ini bisa pecah. Saat lapisan ini pecah, maka akan terjadi perdarahan. Dan dari perdarahan ini akan terjadi proses pembekuan darah atau clot. Dan clot ini bisa terbawa aliran darah menuju ke pembuluh darah atau arteri yang lebih kecil dan dapat menutupi pembuluh darah tersebut. Nah, jika sudah tertutup dengan clot seperti ini, maka darah tidak bisa mengalir secara leluasa ke jaringan atau organ tujuan dan bisa menyebabkan kematian jaringan. Jadi itu adalah proses singkat terjadinya pembentukan plak. Harap bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe serangan plak. Yang pertama adalah plak yang tinggal dalam arteri. Plak ini bisa tinggal dan tumbuh di dalam arteri dan berhenti untuk tumbuh dan tidak menyebabkan gejala. Yang kedua adalah plak tumbuh lambat. Plak bisa tumbuh dan menyebabkan gejala seperti nyeri. Yang ketiga adalah plak pecah atau robek. Plak bisa tumbuh dan overgrow dan dapat pecah. Nah, plak yang dapat pecah ini yang dapat menyebabkan perdarahan dan bisa menyebabkan penggumpalan darah. Dan jika menyumbat pembuluh darah itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan dari organ tersebut. Kalau misalnya di jantung bisa terjadi heart attack, kalau di otak bisa terjadi stroke. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih dampak dari aterosklerosis ini yang terjadi di berbagai organ tubuh. Di sini kita akan bahas secara umum saja, yaitu aterosklerosis yang terjadi di jantung, arteri karotid, arteri perifer, dan arteri ginjal. Untuk pathway, kita mulai pertama dari etiologi berupa penyebab-penyebab terjadinya aterosklerosis, yaitu penyebab yang dapat menyebabkan kerusakan dari layar endotelium, yaitu seperti merokok, hipertensi, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menyebabkan cedera pembuluh darah atau kerusakan bagian dalam dari pembuluh darah. Nah, dari kerusakan ini maka dapat menyebabkan proses pembentukan plak di dalam tunika intima. Dan dari tumbuhnya plak terjadilah aterosklerosis. Nah, pertama kita akan membahas terjadinya aterosklerosis di jantung. Jika terjadi aterosklerosis atau sumbatan di jantung, maka akan terjadi gangguan aliran darah di pembuluh darah arteri koroner. Arteri koroner ini arteri yang memperdarahi jantung. Lalu jika kebutuhan O2 di otot-otot jantung berkurang, maka akan terjadi kematian otot jantung dan jantung akan susah untuk berkontraksi. Nah, selanjutnya, jika sudah terjadi kekurangan O2 di jantung, ini akan bisa menyebabkan nyeri dada. Nyeri dada ini supaya mekanisme menandakan kalau misalnya di jantung itu sudah terjadi kekurangan O2. Selanjutnya, napas pendek. Napas pendek ini bisa terjadi karena saat kita merasakan nyeri dada, otomatis kita juga sulit untuk menarik napas. Dan ini juga bisa terjadi karena jantung sudah tidak bisa lagi berkontraksi secara maksimal. Jadi tubuh itu berkompensasi untuk menarik napas sebanyak-banyaknya, menarik oksigen, tapi sebenarnya tidak bisa dapat menyelesaikan masalah untuk menarik napas sebanyak-banyaknya, karena di sini masalahnya ada pada otot-otot jantung yang
sudah mengalami kematian yang tidak bisa lagi memompa darah ke seluruh tubuh untuk menghantarkan atau mengalirkan oksigen. Ketiga adalah kelemahan. Kelemahan ini terjadi jika jantung sudah tidak mampu lagi memompa darah ke seluruh tubuh, maka tubuh pun tidak akan punya energi karena oksigen sangat penting untuk pembentukan ATP. Selanjutnya adalah aritmia atau gangguan irama pada jantung. Jika jantung sulit untuk berkontraksi, maka akan terjadi perubahan seberapa cepat jantung itu bisa memompa setiap menit, termasuk gangguan irama jantung. Selanjutnya, aterosklerosis jika terjadi pada arteri karotid atau arteri yang terdapat di leher. Arteri ini berfungsi untuk mengalirkan aliran darah yang kayak KNO2 ke otak. Nah, di sini menurutku ini terjadi gejala-gejala ini tergantung di mana kejadiannya. Aterosklerosis ini terjadi di otak karena masing-masing bagian otak ini mempunyai peran penting terhadap fungsi tubuh manusia. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara general atau secara umum. Yang pertama, bisa terjadi kelemahan secara tiba-tiba, kelumpuhan, confusion atau kebingungan, susah bicara, susah melihat salah satu mata atau keduanya, salah pernapasan, pusing, susah berjalan, gangguan keseimbangan, jatuh tanpa sebab, hilang kesadaran, dan sakit kepala. Selanjutnya adalah aterosklerosis jika terjadi pada arteri perifer, yaitu arteri yang ada di lengan, pelvis, atau kaki. Nah, di sini akan terjadi gangguan aliran darah O2 di perifer. Gejala-gejalanya yang akan terjadi adalah sakit, kesemutan atau mati rasa, terus resiko infeksi, terus luka lama sembuh. Nah, resiko infeksi dan luka lama sembuh ini bergantung dari sirkulasi oksigen yang ada pada bagian perifer, karena oksigen memegang peran penting dalam penyembuhan luka. Selanjutnya adalah jika aterosklerosis terjadi pada arteri ginjal. Nah, jika penurunan produksi O2 terganggu di dalam ginjal, maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal, di mana ginjal ini sendiri berfungsi untuk melepaskan atau mengeluarkan zat-zat toksin atau cairan-cairan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Maka gejala yang akan terjadi adalah pasien akan lebih sering kencing atau tidak kencing. Ini berhubungan dengan cairan yang tertahan dalam tubuh. Yang kedua yaitu bengkak tangan atau kaki, berhubungan lagi dengan retensi cairan. Yang ketiga adalah gatal atau mati rasa. Gatal ini terjadi jika misalnya di dalam darah sudah banyak zat-zat toksin, misalnya fosfor. Zat fosfor ini dapat menyebabkan reaksi gatal. Nah, terus di sini ada mati rasa. Mati rasa ini terjadi jika misalnya zat-zat toksin yang tidak bisa dikeluarkan dalam tubuh itu terakumulasi di dalam tubuh dan itu bisa merusak fungsi-fungsi saraf. Maka saraf utamanya saraf sensorik dan menyebabkan pasien akan mati rasa. Nah, itu dia gejala-gejala yang terjadi pada organ-organ yang secara umum terkena aterosklerosis. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan darah, di mana di sini kita melakukan cek untuk tingkat kolesterol, tingkat gula darah, dan blood pressure atau tekanan darah. Yang kedua adalah EKG atau elektrokardiogram. Di sini kita melihat apakah fungsi jantung itu masih berfungsi secara normal atau tidak, dengan melihat seberapa cepat dan seberapa normal jantung berdetak setiap menit dan irama jantung. Nah, jika sudah terjadi abnormalan atau gangguan, maka telah terjadi gangguan kontraksi pada jantung. Selanjutnya adalah sinar rongseng pada dada. Di sini dilakukan untuk melihat gambaran organ dalam di dalam organ-organ di dalam dada kita seperti jantung, paru, dan juga pembuluh darah. Nah, yang keempat yaitu ankle brachial index. Ini tujuannya untuk membandingkan tekanan darah brachial dengan tekanan darah ankle. Kita melihat apakah sudah terjadi penyumbatan
pada arteri perifer sehingga terjadi perbedaan tekanan darah. Yang keenam adalah CT scan. Nah, CT scan di sini berfungsi untuk selain untuk melihat bagian-bagian tubuh seperti otak dan jantung, ini juga bisa untuk melihat arteri yang mengeras dan arteri yang sempit. Selanjutnya adalah angiografi. Angiografi ini berfungsi untuk melihat jika adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah dengan adanya sinar X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengobatan dari aterosklerosis. Pengobatan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri adalah dengan merubah gaya hidup. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat, yang kurang kolesterol, yang kurang gula, jika misalnya ada diabetes, dan kurang garam, kurang natrium, yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya adalah menormalkan berat badan, selanjutnya stop merokok, dan meningkatkan aktivitas fisik. Nah, setelah habis itu, yang selanjutnya kita lakukan adalah dengan melakukan konsultasi pengecekan ke dokter, dan dokter akan memberikan tindakan seperti memberikan obat-obatan. Obat-obatannya seperti penurunan kolesterol, penurun tekanan darah, penurun blood sugar atau gula darah, dan bisa memberikan obat untuk mencegah gumpalan darah terbentuk jika misalnya sudah terjadi perdarahan. Nah, selanjutnya adalah prosedur medis dan bedah. Jika misalnya sudah benar-benar diperiksa dan ditemukan adanya plak, nah ini tentunya dengan pertimbangan dari dokter dan pasien dan kondisi dari plak itu sendiri, baru bisa dilakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, tindakan yang pertama adalah percutaneous coronary intervention atau PCI. Di sini itu dimana kita memasukkan balon, di luarnya dimasukkan stent. Saat balon itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk membuka pembuluh darah, nah saat dikeluarkan maka stentnya masih akan tetap tinggal di dalam pembuluh darah. Stent ini berfungsi agar pembuluh darah masih tetap terbuka dan untuk tetap menjaga blood flow agar aliran darah tetap tersirkulasi dengan baik. Nah, tindakan selanjutnya adalah coronary artery bypass grafting. Nah, tindakan ini adalah di mana kita mengambil arteri atau vena pada bagian tubuh kita yang lain untuk dilakukan grafting atau membuat jalan ke pembuluh darah yang rusak. Misalnya di sini, di jantung yang bagian kiri ini kita bisa lihat di sini ada titik plak. Nah, pada saat kita lakukan grafting, maka di sini sudah ada pembuluh darah baru dari aorta dicabangkan ke pembuluh darah yang rusak supaya aliran darah itu bisa mengalir. Nah, ini juga ada pembuluh darah yang baru terus disambungkan ke pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis. Nah, untuk tindakan yang selanjutnya adalah carotid endarterectomy. Nah, ini tindakan yang dilakukan jika terjadi pada arteri karotid, arteri yang terdapat di leher. Nah, di sini kita akan melakukan insisi dan terus kita akan mengambil plak yang terdapat pada arteri karotid ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pencegahan dari aterosklerosis. Jadi intinya pencegahan di sini hanya untuk mencegah faktor-faktor resiko utama yang tadi ada pada penyebab, kecuali faktor resiko yang tidak bisa kita ubah, misalnya umur atau status keluarga. Nah, pencegahan ini misalnya untuk tidak merokok, untuk diet sehat, makan makanan yang kurang kolesterol, kurang garam, dan kurang lemak, olahraga teratur, sering mengecek kolesterol, tekanan darah, dan gula darah. Dan untuk yang diabetes, yang mengidap diabetes, untuk usahakan sering mengontrol kadar gula darah dan untuk menjalankan gaya hidup sehat. Oke, itu dulu patofisiologi mengenai aterosklerosis. Aku harap informasi ini bisa bermanfaat.